Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, seiring dengan banyaknya kesibukan duniawi, khusyuk dalam sholat menjadi sesuatu hal yang mungkin amat sulit dicapai. Padahal sholat adalah induknya seluruh ibadah, yang bila ia baik, maka baiklah seluruh ibadah lainnya. Namun bila ia rusak karena tidak khusyuk umpamanya, maka ibadah-ibadah lainnya juga akan terpengaruh. Nah, lantas bagaimana untuk senantiasa menghadirkan khusyuk dalam setiap sholat? Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait meraih sholat yang khusyuk. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Ayahanda ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita biru-biru seger ya hari ini Pak Kiai ya. Mudah-mudahan semangat juga nih untuk Amin, mencari ilmu di pagi hari ini. Nah, saya ingatkan juga bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita ke bahasan Pak Kiai. Yap. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara soal khusyuk, sebelum nanti kita membahas pentingnya khusyuk, saya rasa perlu juga kita tahu definisi khusyuk itu apa. Jangan-jangan kita ini selama ini salah kaprah mendefinisikan kata khusyuk itu seperti apa. Tafadhol Pak Kiai. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, ya khusyuk itu artinya tenang. Tenang. Tetapi lebih banyak dikonsentrasikan tenang kita itu rohani kita yang tenang. Rohani, nah ini penting. Ya, jadi dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan innamas sholatu tamaskunun wa tawaddu'un. Sesungguhnya sholat itu tamaskun. Tamaskun itu tubuhnya tidak bergerak, tenang gitu. Wa tawaddu'un. Jiwanya itu ditundukkan di hadapan Tuhan. Nah, tamaskun wa tawaddu' itu disebut dengan khusyuk, bagian dari khusyuk. Jadi tangannya menggaruk atau matanya nengok ke atas, itu tidak termasuk khusyuk. Ya. Nah, kalau fisiknya sudah bisa, maka hatinya juga, jiwanya, rohaninya juga ditundukkan. Kenapa mesti ditundukkan kepala? Karena dia membantu untuk tunduknya hati. Jadi kalau kita melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, orang untuk khusyuk sulit. Sulit, betul. Tapi kalau dia dihadapkannya ke tempat sujud, ya. maka itu salah satu cara yang dianggap mudah untuk membantu khusyuk. Ada lagi, itu latar ruku' iwas sujud. Panjangkan ruku' dan sujudnya. Nah itu juga lama ruku, lama sujud itu bagian dari membantu untuk menghadirkan khusyuk. Itu. Kalau maksudnya lama itu Pak Kiai, apakah kita membaca misalnya bacaan ruku dan sujud berulang-ulang atau seperti apa sebenarnya untuk membantu sebenarnya melamakan bagus posisi. Ini. Jadi Ruku kita ruku, sujud itu rukun sholat wajib. Tetapi bacaannya tidak wajib. Bacaannya itu hukumnya sunnah. Nah, seorang imam sebaiknya itu mengambil tidak lebih dari 3 kali bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu tidak lebih 3. Tapi kalau kita sholat sendiri itu maksimal sampai 11 kali masih boleh. Nah, kalau umpamanya kita naikkan dari 3 ke 7 saja. Itu udah lama. Dari kalau sudah biasa 7 kita naikkan ke 9, itu tambah lama. Apalagi kalau kita 11. Dan bacanya nggak usah cepat-cepat, dihayati betul maknanya ya Pak. Dihayati. Dan dia ngerti itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Segala puji baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha luhur. Segala puji baginya. Dia mengucapannya pelan-pelan, diulang-ulang, maka dia akan hanyut dengan ucapannya. Nah, itu membantu lahirnya khusyuk hati tadi. Itu yang disebut dengan khusyuk. Oke. Sebenarnya kan kalau kita kembalikan pada konsep fikih Pak Kiai. Selama kemudian
kita melaksanakan rukun sholat terpenuhi gitu ya, gerakan-gerakannya juga tumanina segala macam, itu kan sebenarnya juga bahasanya sudah sah. Ya. Tapi kan ya sah itu belum tentu khusyuk sebenarnya. Ya, Nah, betul. mengapa kemudian khusyuk ini menjadi salah satu yang membuat rohnya sholat ini menjadi jauh lebih istimewa? Kalau syariat itu lebih pandangannya kepada perintah secara fisik. Kalau dia melakukan haji, ya di sana di Mekah. Iya, Dia toab, dia sa'i, dia wukuf, maka insya Allah selesai. Gugur Begitu sudah juga kewajibannya, ketika dia mengeluarkan zakat, kalau ada nilai yang dari yang dia punya dia keluarkan, maka sudah selesai. Begitu juga dengan sholat, apabila syarat dan rukun terpenuhinya itu, maka dia sudah melakukan kewajiban, gugur. Jadi kewajibannya itu sudah Centangnya. lunas, sudah dicentang. Gitu. Nah, kajian kita tasawuf itu ingin mengatakan begini, sayang kalau cuma menggugurkan kewajiban, sebenarnya ada peluang kita untuk memperbagus dan menambah bonus. menambah bobot terus. Ya, menambah bobot itu tadi. Nah, alasannya Imam Al-Ghazali yang tidak kalah pentingnya itu ada beberapa ayat yang menarik. Ya, dikatakan itu aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lidzikri, mengingatku itu. Kata akim itu kata perintah. Dalam kaidah itu al-amru lil wujub. Perintah itu adalah tekanannya wajib. Yang kedua, wala takun minal ghafilin. Kalau jangan termasuk orang yang lalai. Ini an-nahyu lit tahrim. Larangan ini menunjukkan haram. Jadi kalau sholat tidak khusyuk dalam pemahaman para mutasawwifin itu, dia dapat menggugurkan kewajiban tapi dia melakukan hal yang dilarang. Yang disebut dengan haram itu. Tapi kenapa? Lalai sholatnya. Lalai sholatnya. Nah, salah satu yang menarik alasannya Imam Ghazali itu begini, kata Imam Ghazali. Para pakar hukum mengatakan asyub'atu liman lam ya taksir. Asyub'atu liman lam yak taksir, ya, bahwa sebenarnya syub'ah itu begini. Mbak Mila di lingkungan ya mau jual rumah, maka dalam Islam itu nggak boleh menjual ditulis saja gitu. Maka dalam Islam itu diatur kalau dia mau jual rumah itu, maka orang-orang yang terdekat itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi kita tanya orang yang di 4 penjuru yang terdekat itu, tawarin, saya mau jual rumah, mau nggak? Mau nggak gitu. Oke. Apabila mereka tidak mau, baru diumumkan. Hak ini namanya syub'ah. Oh. Ya, syub'ah. Syub'ah. Nah, kata Imam Ghazali, asyub'atu liman lam yak taksir gitu ya. Syub'ah itu diberikan kepada orang yang tidak teledor. Jadi kalau dia ini termasuk orang yang teledor sama dia hilang hak syub'ahnya itu. Orang yang tidak mendirikan sholat umpamanya, orang yang beda agama, hak syub'ahnya itu nggak ada, hilang gitu loh. Nah, kenapa syub'ah lebih diutamakan kepada orang yang tidak teledor? Bagaimana Allah juga akan memperhatikan orang-orang yang sholatnya tidak teledor? Betul. Nah, jadi orang hukum menekankan syub'ah itu bagi bonus bagi orang yang tidak teledor, maka Allah akan lebih memberikan perhatian kepada orang yang sholatnya tidak teledor. Ya, bahasanya memang iya ya. Ibarat kata kalau kita punya karyawan, ya kan Pak Kiai, maksudnya yang satunya ngerjainnya ya asal selesai, satunya dengan sungguh-sungguh, rapi, baik. Pastinya kan kita nambah nilainya juga lebih banyak dong gitu. Bonusnya lebih banyak ya Pak Kiai ya. Jadi itu memang betul ya. Kadang memang kalau untuk sekedar menggugurkan atau melihat dalam konteks sah atau tidaknya sholat, khusyuk itu juga mungkin tidak menjadi bagian di dalamnya ya. Tapi kalau misalnya untuk menambah bobot, iya kan, menambah bobot sholat harus. Kalau fuqaha itu cuma mempersyaratkan asal takbiratul ihram dia serius, dia khusyuk sudah memadai. Tapi kalau mutasawwifin jangan. Sayang. Wala takun minal ghafilin itu Allah berfirman itu bukan cuma sekedar aksesoris, tapi lakukanlah sholatnya. Dan justru sebenarnya makna dan esensi sholat itu justru di khusyuknya, bukan hanya gerakan badan kan. Jadi mu'zamu sholat itu al-khusyuk. Ya.
Betul. Nanti kita bahas Pak Kiai di segmen berikutnya tips. Wes, langsung semangat nih. Tips supaya tetap bisa khusyuk ya, senantiasa khusyuk. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia. Saya tinggal di Ciseeng, Bogor. Izin bertanya Pak Kiai, apa itu khusyuk dalam sholat? Bagaimanakah langkah-langkah yang harus saya lakukan meraih khusyukan dalam sholat itu sendiri? Seberapa pentingnya sih Pak Kiai khusyuk tersebut dalam sholat kita? Lantas mengapa ketika kita sholat malah justru di pikiran kita ada hal-hal atau barang-barang yang tadinya lupa justru teringat kembali ketika sholat? Apakah hal tersebut dapat merusak kekhusyukan sholat itu sendiri Pak Kiai? Karena hal tersebut dikategorikan kita tidak khusyuk dalam sholatnya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meraih Sholat yang Khusyuk. Pak Kiai, tadi kita mendengarkan pertanyaan dari Mbak Anissa di Bogor. Ada beberapa pertanyaan, kita ringkas saja. Yang pertama tadi soal apa itu khusyuk sudah kita bahas ya di segmen pertama. Yang kedua yang juga penting adalah bagaimana caranya supaya kita ini senantiasa menghadirkan khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, tapi ya kalau dalam sholat itu gangguannya itu banyak. Kadang-kadang yang nggak kepikiran sama saya ini santai kan, tiba-tiba dalam sholat ntar kepikiran jemuran, ntar kepikiran apa yang belum digoreng segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Dan apakah itu kemudian merusak sholat kita? Tafadhol. Okay. Baik, terima kasih ya yang bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Secara sepintas khusyuk itu adalah terkoneksinya antara lahir dan batin. Jadi apabila ucapan kita dengan lidah, dengan pendengaran mata batin kita sama, maka itu disebut dengan khusyuk. Ya. Dan khusyuk, untuk melahirkan khusyuk itu perlu latihan. Ya. Nah, latihannya itu caranya zikir. Coba pilih zikir bagi Mbak Anissa kalau tidak salah ini, ya, pilih zikir mana yang paling suka umpamanya ya. Konsentrasikan zikir itu Allah, 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 Allah. Terus atau ya Rahman, ya Rahim terus. Artinya kita paham ya Rahman yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang ya. Itu dipahami terus gitu. Apabila kita sanggup saja 1 sampai 100 antara yang kita baca dengan yang ada di dalam hati ketemu, itu sebenarnya kita namanya sudah mampu khusyuk tuh. Jadi latihannya boleh dengan zikir. Ya, caranya semacam itu. Dan zikir itu kenapa diperintahkan? Karena memang dia menjadi alat untuk melatih khusyuk itu tadi. Nah, sekarang sejauh mana itu bisa merusak dan tidak itu, ayat itu 2 menggambarkan. Dan ini menjadi stressing point dari pertanyaan itu. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Ini perintah syar'i. Aspeknya nih hukum. Iya. Kerjakan sesuai dengan kriteria syarat dan rukun maka sah. Tetapi ada ayat lain yang menaikkan levelnya itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, apakah sholat yang tadi ini bisa mencegah ini? Enggak bisa. Yang bisa mencegah orang tidak mau melakukan yang jelek itu kalau sholatnya khusyuk. Nah, jadi kalau ibadahnya masih ibadah yang kajiannya syar'i, maka dia lebih banyak konsentrasinya dalam melaksanakan kewajiban. Tapi kalau dia sudah tingkatkan pengertian dan pemahamannya bagaimana sholatnya itu khusyuk, dia dapat manfaat di samping dia memberikan kebaktian yang bagus. Orang yang sholatnya bagus, dia akan gak berani melakukan kesalahan. Jadi kalau saya
masih melakukan kesalahan, satu sebabnya sholatnya belum khusyuk. Nah, itu mengapa dijamin kalau sholatnya khusyuk maka dia akan terjaga. Di dalam hadis lain dikatakan malam tanhahu sholatuhu anil fahsya illa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya, maka sesungguhnya ketahuilah pendekatan dia itu tidak tambah dekat tetapi tambah jauh. Kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Tapi ditanya, apakah dia sudah bisa dengan rutinitasnya itu mendekatkan diri? Enggak. Yang bisa mendekatkan dia diri adalah khusyuk. Cirinya apa? Mau nggak kita melakukan kesalahan? Kalau kita nggak berani melakukan kesalahan, indikasinya itu kehusyuan kita sudah tambah bagus. Betul. Makanya ada istilah, ada loh orang-orang yang sudah sholat tapi celaka Pak Kiai. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita mengacu pada syariat, ya dia sudah melakukan kewajiban, tapi ujungnya bisa celaka. Nah ini karena tidak ada khusyuk kan berarti di dalamnya. Dan yang dimaksud celaka ini seperti apa sih Pak Kiai? Sholat tapi celaka gitu. Itu fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat itu. Catatannya itu karena dia fi sholatihim khashi'un. Mereka itu yang selamat itu yang dalam sholatnya khusyuk. Kalau dia fi sholatihim sahun, yang mereka melakukan sholatnya itu lalai. Celaka maksudnya, kalau orang celaka itu, kalau orang dagang, kemudian tidak untung, dibilang untung tidak, dibilang rugi tidak. Itu dalam bahasa sahun namanya. Dan dia dianggapnya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Rugi juga enggak, untung juga enggak, walah gitu kan ya. Nah, iya. jadi penggambaran tentang sholat di dalam Al-Quran itu begitu. Apakah orang yang tidak beruntung itu rugi? Dilihat dulu, kalau barangnya masih utuh dia tidak disebut rugi, tetapi dia bukan orang yang beruntung. Nah, lawanan orang yang tidak beruntung itu disebutnya celaka. Oke. Nah Pak Kiai, kalau kita masih dalam tahap yang kita belajar untuk khusyuk, artinya kan butuh proses ya. Dan kita tahu Allah itu maha baik dan Allah itu menghargai proses yang kita lakukan. Walaupun ya kita masih belum sempurna, level kekhusyuan kita itu juga kita masih belum sempurna. Itu artinya sholat kita tetap masih akan mendapat pahala, masih akan diterima kan Pak Kiai. Walaupun kita belum sepenuhnya khusyuk, karena itu kan butuh itu tadi latihan batin gitu. Dan Imam Ghazali pada jilid pertama Ihya menggambarkan kalau dia masih berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk, insya Allah semuanya diterima. Masya Allah. Jadi dia berusaha terus gitu untuk khusyuk. Artinya gini, kabur, ditarik lagi. Kabur, ditarik lagi. Terus dia biasa. Dan dia latihannya itu zikir. Kata li zikri itu. Jadi kita ada nggak dalam sehari itu umpamanya setengah jam. Kita di ruangan tertutup itu kita zikir saja. Tapi terkonsentrasikan menyatukan antara telinga batin kita dengan lisan fisik kita. Setengah jam aja kita latihan terus gitu. Maka kalau kita bisa melakukan itu, kalau mau lagi giliran kita mendengar sesuatu, bibi manggil atau anak kita manggil, nggak apa-apa, tapi kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Kalau kita biasa, jadi betapa di kalangan sufi itu orang harus melakukan riyadah itu zikir. Jadi dengan zikir itu maka dia akan terbantu untuk mendapatkan untuk mendapatkan kehusyuan. Jadi biasanya kan memang setan tuh nggak akan pernah lalai ya. Bahkan dalam hitungan detik ya Pak Kiai. Ketika sholat itu kan pasti ada aja gitu loh. Tiba-tiba ntar kepikiran apa, itu langsung ditarik lagi, balik lagi gitu terus ya. Lagi. Nah ini para pemirsa. Ini berarti kuat-kuatan ya? Iya, kayak kuat-kuatan. Kuat-kuatan sama setannya gitu loh. Nah kalau dia itu berzikir terus menerus, sehingga darahnya, dagingnya, sumsumnya itu sudah bercampur baur ibarat sebuah adonan sudah menyatu dengan zikir, lemah untuk menggagalkan yang sifatnya eksternal untuk mempengaruhi kita itu lemah. Di Cibarek saya pernah datang ke sana, daerah Cianjur lewat sedikit. Kalau di sana dalam ritual riyadhah itu orang disuruh baca
nyebut nama Allah itu 1000 kali. 1000 kali. Ya, dekat pancuran air yang ya, curug gitu, pancuran air terjun itu, dia disuruh zikir 1000. Tapi mengucapkannya dengan suara keras. Jadi mengalahkan hati itu dengan latihan gitu. Allah, 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 Allah. Tasbihnya itu 1000. Ya. Nah, kalau sudah selesai dia istirahat sebentar. Tapi nggak boleh minum. Udah selesai, mulai lagi 1000 lagi. Dia biasakan semacam itu. Ternyata itu riadah semacam itu yang mudah bagi orang untuk belajar khusyuk. Okay. Nah, kalau tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kiat untuk mendapatkan khusyuk, memanjangkan ruku dan sujud sudah, maka coba kita sebut nama Allah. Zikir, kalau belum 1000 taruhlah 200, 300. Iya, nggak usah, ya sesuai dengan kemampuan aja dulu ya Pak Kiai ya. Dicicil juga boleh ya, kan nggak ada aturan harus berapa misalnya kan seperti itu ya Pak Kiai. Nah itu namanya riadah. Oke, pelan-pelan. Oke. Masya Allah. Pak Kiai kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan tentang khusyuk dalam sholat ini masih akan kita lanjutkan. Sesaat lagi tetaplah di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meraih Sholat yang Khusyuk. Pak Kiai, tapi sebenarnya tidak ada juga ya ukuran standar, oh ini sholatnya khusyuk nih gitu. Kan yang bisa melihat itu sebenarnya diri kita sendiri ya. Taunya kayaknya mungkin ya ada harapan nih, ada progres nih udah mulai khusyuknya. Itu dari mana Pak Kiai? Apa indikatornya? Nah, ada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Yang memberikan ukuran. Dia tidak mengatakan itu parameter, tapi kita bisa jadikan itu ukuran. Beliau mengatakan man arafa alaman yaminihi wa ala shimalihi ya wa huwa fis sholati fala sholatalahu. Siapa yang sholat dan dia tahu orang-orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya muta'amid dan dia terus menerus begitu, maka sholatnya belum bermakna. Oke. Jadi ya kalau masih tahu kanan kirinya gitu ya. Ya. Berarti dia dari dia masuk ke masjidnya itu, dia sudah banyak melihat, sudah terpukau, sudah berpikir, sudah. Jadi kalau dari rumah dia memang mau menghadap Allah, maka nggak ada orang, nggak ada benda, nggak ada sesuatu gitu. Sehingga siapa yang di samping dia, kanan, di kiri dia, lama-lama dia nggak tahu. Cuma dia bilang di samping saya ada orang, di samping kiri ada orang. Nah bila semacam itu, maka itu kan level pemahamannya tinggi tuh, macam-macam tuh. Itu juga ukuran kehusyuan kita. Ya. Jadi kan kita makanya kan maaf ya, kalau kita memang masuk di dalam masjid itu, pada saat kita masuk kita mengucapkan salam. Kalau kemudian kita sholat tahiyatul masjid baru boleh bersalaman. Nah setelah itu kita sudah jangan berpikir lagi siapa yang ada di samping kita dan lain sebagainya. Ukurannya begitu. Makanya Pak Kiai kayaknya sempat juga menyampaikan kalau misalnya sholat berjamaah di masjid yang untuk melatih khusyuk juga datang sebelum ini juga ya, sebelum sholat ya. Artinya sebelum waktu sholat tuh sudah duduk dulu di masjid, fokus gitu ya. Fokus dulu sebagai persiapan gitu, zikir gitu. Ya, karena memang hati itu memparkirkan hati di dalam sholat lebih sulit ketimbang mencari parkir untuk kendaraan kita yang dalam keadaan padat gitu. Saya kalau padat kendaraan Al-Fatihah biasanya. Aduh mudah-mudahan aja ada yang kosong gitu. Ini dari ustazah ini. Kadang-kadang gitu, aduh kok penuh ya, udah baca Al-Fatihah aja atau baca sholawat. Itu aja ya untuk urusan parkir, iya kan? Kita begitu harusnya untuk urusan sholat. Memparkirkan hati kita di hadapan Tuhan jauh lebih susah. Iya, betul. Dan butuh effort, betul. Ya. Butuh usaha. Bahkan satu informasi lagi, bahwa ketika seseorang itu sholat, ya,
berapa ukuran sholat itu maka tergantung dari kapasitas orang yang melakukannya, levelnya itu. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma'aqala minha. Ini orang 190, ini 20, ini 10 levelnya itu. Gitu. Ukurannya apa? Kita tahu kok. Sholat kita itu ma'aqala minha. Sejauh mana akal budi kita terikat dengan sholat kita, maka kita sudah menentukan, kita selesai sholat. Kita tanya nih, tadi nilai sholatmu berapa? Kita udah bilang, 30 adalah. Gitu. 40 ada mamanya. Tapi ada orang mengatakan, berapa? Ma'aqala minha. Dia mengatakan, khalas kullu fi sholat Allah gitu. Dia bilang, sudah cukup. Saya bisa memberikan sholat saya untuk Tuhan. Iya sih sebenarnya kalau kita mau jujur sama hati, bisa kok kita ngukur ya. Ya, berapa persen tadi sholatmu? Kita bilang, ya 5 adalah. 5 dari 1000 jauh gitu ya. Iya. Betul. Nah itu tadi harus dilatih salah satunya dengan zikir, setuju Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, kadang-kadang tuh memang apa yang kita kenakan tuh juga berpengaruh ya terhadap khusyukan dalam sholat. Misalnya kalau pakai mungkin mukena atau pakai baju yang terlalu bercorak itu, Rasulullah juga punya pengalaman ya soal ini ya? Ya menarik ya. Dalam sebuah hadis yang masyhur kita melihat Nabi diberi hadiah oleh sahabatnya itu pakaian. Nah pakaiannya itu fihi alamun, ada gambarnya. Cuma tidak disebutkan apakah garis-garis atau gambar dalam pengertian dilukis atau gimana. Karena mungkin kalau teknologi dalam tenunnya tidak sebagus sekarang. Tetapi baju yang diberikan kepada Nabi itu fihi alamun, ada gambar. Ada corak. Maka beliau pakai sholat. Selesai sholat baju itu dilepas. Dan dia bilang sampaikan lagi kepada yang memberikannya. Sampaikan lagi kepada dia. Kalau dia ingin memberikan selain yang ini. Karena ini al-hatni fis sholah. Dia mengganggu saya waktu sholat. Jadi ini yang bercorak-corak seperti ini sebenarnya dalam sholat kalau orang yang terkonsentrasi itu dia mengganggu. Jadi gini, kalau ditanya, kamu nggak sholat karena kamu nggak hati-hati dengan pakaianmu. Kenapa wanita disuruh pakai mukenanya warnanya putih? Kemudian dia nggak suka dikasih warna, apalagi sekarang macam-macam, dikasih bordir. Maka dia sebenarnya sudah melanggar untuk jadi orang yang khusyuk. Mengurangi itu. Dan itu harganya mahal. Iya sih, betul. Kalau lebaran itu bordirnya. Bukan main, makin banyak bordir makin keren gitu kan. Padahal semakin sulit dia untuk menghasilkan itu. Yang bagus itu dari mori. Kalau orang Jawa ngerti nih, mori kain itu. kafan maksudnya ya. Kain kafan. Ya Allah, kain kafan dulu, zaman dulu itu yang dipakai mukena itu memang kain kafan. Jadi kain kafan yang dijahit untuk mukena. Iya, pertama dia tidak lembut. Yang kedua dia tidak melihat apa-apa. Dan nanti pada proses perlindungannya setelah dia zikir dan doa itu, dia sudah belajar memakai sesuatu yang pasti dia akan selamanya memakainya. Nah, kenapa sekarang bukannya Mbak Mila nih, ibu-ibu di luar masih mukena saya bercorak pakai gimana? Saya doakan Mbak Mila bagus. Oke, amin ya Rabbal wanita alamin. yang di luar itu carinya yang ada bordirnya. Dan bordirnya kalau 1 warna, 2 warna, 3 warna, itu semakin bagus. Kenapa misinya milihnya tidak putih? Betul Pak. Ya sebenarnya dari sisi ikhtiar dia kurang. Oke. Ya. Nah itu bisa jadi tips ya, salah satu tips untuk membantu. Sebenarnya bukan tips juga sih. Ini harus jadi bahan perenungan loh. Iya betul. Harus. Masya Allah. Pak Kiai, terakhir sebelum kita closing. Jadi selain upayanya sebelum sholat, pada saat sholat, setelah sholat. Ini kalau kita rangkum bagaimana kita ini bisa meraih khusyuk dalam sholat. Persiapannya harus seperti apa? Ya saya ingin mengatakan bahwa menyatukan antara batin dan fisik kita ini sesuatu yang susah. Susah. Lebih susah dari kewajiban kita mempertahankan bagaimana iqamatus shalah itu benar-benar susah. Betul. Jadi membuat jadi yang khusyuk itu sesuatu yang lebih sulit lagi. Tetapi Allah menggambarkan bahwa tidak ada sesuatu
yang sulit ketika dia meminta dan berusaha merubahnya. Meminta. Cuma aja dua tuh dan ya. berusaha, betul. Allah majani minal khasyi'in. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Allahumma ja'alni minal Ya, khasyi'in. minta. Jadi minta, berusaha. Nah, berusaha itu menghindar. Itu tadi. Kalau lagi sholat, cari saja yang polos-polos. Setuju. Islam itu kan sederhana, Ya, simpelnya. sederhana. Kita aja kadang-kadang manusia yang ribet ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Subhanallah, Masya Allah. Pak Kiai, tafadhol, terima kasih Amin. hari ini, Sama-sama. ilmunya luar biasa. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Kiai ini bisa membekas bagi kita, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. sama-sama. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.